Budi. Perkenalkan, saya Dr. Eka yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta identitas Bapak terlebih dahulu nih. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Budi, Baik Bapak Budi, kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa tahun nih? 25 tahun. 25 tahun. Baik, kalau boleh tahu Bapak datang ke sini dengan siapa? Dengan kakak saya Oh baik, Bapak tinggal di mana Pak ya? di daerah Tabanan. Baik, di daerah Tabanan. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kondisi ataupun keluhan yang Bapak alami saat ini. Itu di mana nanti Bapak tidak perlu ragu ataupun sungkan untuk memberikan keputusan nantinya terkait dengan apa yang saya akan jelaskan nanti. Di mana nanti saya akan menjelaskan diagnosis dan juga tindakan medis yang akan kami lakukan. Selain itu juga, Bapak apabila nanti ada yang ingin Bapak tanyakan, silakan Bapak tanyakan saja, nggih. Nanti saya akan menjawabnya dengan senang hati sebagai bentuk empati saya, Pak, nggih. Nah, selain itu juga, saya ingin menginformasikan kepada Bapak bahwa identitas Bapak, kondisi, keluhan, dan juga tindakan medis yang akan kami lakukan itu merupakan rahasia medis dan akan kami jaga kerahasiaannya. Sehingga Bapak tidak perlu ragu ataupun sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang Bapak alami saat ini, Pak, nggih. Nah, baik Bapak, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan bagaimana diagnosis dan juga hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan. Nah, yang pertama yaitu dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang kami lakukan, itu didapatkan bahwa Bapak mengalami diare sudah 4 hari dan juga terasa mual, Pak, seperti itu. Nah, dan juga dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang kami lakukan, baik dari itu anamnesis juga pemeriksaan fisik, di mana Bapak juga mengalami dehidrasi berat, Pak, sehingga dari hasil pemeriksaan fisik dan juga anamnesis yang kami lakukan, kami mendiagnosis Bapak yaitu gastroenteritis dengan dehidrasi berat seperti ini, Pak. Kemudian dari indikasi tersebut perlu dilakukan adanya pengobatan ataupun perawatan, Pak, yaitu berupa pemasangan infus intravena, Pak. Nah, terkait dengan bagaimana tata cara penindakan nantinya terkait dengan pemasangan infus intravena ini akan saya jelaskan, Pak, di mana nanti saya akan menyiapkan alat-alatnya, Pak, di mana alat-alatnya berupa tiang dan juga yang lainnya itu dan juga obatnya, Pak, dan juga infusnya nanti saya akan memasangkannya. Namun sebelum itu nanti saya akan memastikan Bapak dalam keadaan nyaman dan juga terlentang, dan juga nanti saya akan mensterilkan semua alat-alat yang akan saya gunakan sebelum saya melakukan tindakan seperti itu. Dan juga nanti saya akan mencari pembuluh darah Bapak, di mana ketika sudah nanti saya akan memasukkan jarum dan juga selang ke dalam pembuluh darah Bapak, Pak. Nah, ketika saya melakukan tindakan medis ini kemungkinan akan ada rasa nyeri, namun itu hanya bersifat sementara, Pak. Nah, tujuan dari tindakan medis yang akan kita lakukan di sini adalah untuk memudahkan kami dalam melakukan observasi selama Bapak melakukan pengobatan di rumah sakit ini, Pak. Selain itu juga tujuannya adalah untuk mengurangi dehidrasi yang Bapak alami saat ini dan juga untuk memperbaiki kondisi Bapak yang Bapak alami saat ini, Pak. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan, Pak? Tidak. Baik, saya lanjutkan, Pak. Saya informasikan kepada Bapak bahwa alternatif pengobatan itu saya sampaikan kepada Bapak bahwasannya ada alternatif tindakan pengobatan lain yaitu berupa pemberian obat oral. Namun, saya informasikan kepada Bapak bahwa pemberian obat oral ini efektivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemasangan infus intravena ini, sehingga tingkat kesembuhannya pun menjadi semakin rendah, Pak. Dan juga resiko ataupun komplikasi yang diakibatkan dari obat oral ini juga menjadi semakin tinggi, yaitu salah satunya adalah ketika kami memberikan obat oral itu akan menyebabkan mual pada Bapak dan juga nanti akan menghalangi asupan cairan pada tubuh Bapak sehingga dehidrasi berat pun bisa menjadi semakin terjadi seperti ini, Pak. Nah, sehingga pemasangan infus intravena itu lebih kami sarankan daripada pemberian obat oral seperti ini, Pak. Nah, saya lanjutkan, yaitu terkait dengan resiko dan juga komplikasi yang diakibatkan dari tindakan medis yang akan kami lakukan ini adalah biasanya terjadi pembengkakan, perdarahan ataupun nyeri, Pak. Namun, kami sebagai tim medis di rumah sakit ini akan berusaha meminimalisir resiko dan juga komplikasi tersebut melalui tindakan-tindakan medis yang tepat, cermat, sesuai panduan, dan juga kami akan melakukannya dengan higienis ataupun steril, Pak. Sehingga prognosis yang kita harapkan itu sangat baik untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang berkaitan dengan kondisi ataupun keluhan yang Bapak alami saat ini seperti ini, Pak. Nah, kemudian apabila pemasangan infus intravena ini tidak dilakukan, itu akan berbahaya bagi kondisi Bapak, Pak. Dikhawatirkan akan memperburuk kondisi atau keluhan yang Bapak alami saat ini. Nah, yaitu bisa berupa dehidrasi berat, itu bisa semakin parah seperti ini, Pak, apabila tidak dilakukan pemasangan infus intravena ini yang berujung akan mempengaruhi kondisi kesehatan Bapak lainnya seperti ini, Pak. Nah, terkait dengan itu, tujuan dan prospek keberhasilan dilakukan tindakan medis ini adalah untuk mengarah pada perbaikan atau yang kita sebut sebagai dubia abdomen seperti ini, Pak, di mana mengarah pada perbaikan, Pak. Nah, terakhir saya informasikan mengenai informasi terkait Bapak bahwasannya ketika kami sudah melakukan tindakan medis ini,
Apabila nantinya Bapak mengalami pembengkakan atau pendarahan yang terjadi secara terus-menerus, saya informasikan kepada Bapak agar Bapak segera menghubungi tim medis yang ada di rumah sakit ini agar kami bisa melakukan penanganan dengan tepat dan juga cepat seperti ini, Pak. Nah, baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai diagnosis, tata cara, dan juga mengenai tindakan medis yang akan kami lakukan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan, Pak? Tidak, baik. Jika tidak, saya ingin meminta keputusan Bapak, yaitu berupa persetujuan ataupun penolakan terkait dengan tindakan medis yang akan kami lakukan. Apabila Bapak menyetujui tindakan medis yang akan kami lakukan, silakan Bapak menandatangani informasi ini, Pak. Apakah Bapak menyetujuinya, Pak? Saya setuju. Baik, jika menyetujui, silakan Bapak tanda tangan di kertas ini, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Setelah ini saya akan menyiapkan alat-alat untuk melakukan tindakan medis ini, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang, selamat pagi, Pak. Selamat pagi.